Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayu Anggraini, Sonya Tuljana, Agung Rio Saputra, dan Miki Saputra. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem politik ekonomi Islam dengan filsafat ekonomi Barat, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan sistem ekonomi syariah dan konvensional dengan dosen pengampu Bapak Taufik Hidayat SHI MSy. Sistem politik ekonomi Islam dengan filsafat ekonomi Barat. Politik ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer atau basic needs tiap orang secara menyeluruh. Berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup atau lifestyle tertentu. Oleh karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam memberikan kekuatan yang positif terhadap tumbuhnya akselerasi perkembangan ekonomi dalam melakukan suatu bisnis sesuai dengan syariah Islam. Satu karakteristik sistem ekonomi Islam yaitu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya keadilan. Tujuan sistem ekonomi syariah. Pelaksanaan tujuan ekonomi syariah secara umum adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Tujuan ekonomi syariah lainnya yaitu memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya dan menyeimbangi kehidupan dunia dan akhirat. Dalam politik ekonomi Islam, negara bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi, mencegah terjadinya setiap kezaliman, serta menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi. Sedangkan filsafat ekonomi Barat jelas tidak berlandaskan pada kepercayaan akan adanya wahyu, di mana akal dan pikiran harus tunduk padanya. Paradigma yang dibangun adalah bahwa baik dan buruk itu datangnya dari manusia itu sendiri, juga menganut pemahaman bahwa agama tidak boleh mengatur masalah etika. Perbedaan filsafat ekonomi Islam dan Barat. Filsafat ekonomi antara Islam dan Barat mempunyai perbedaan yang sangat tajam. Perbedaan ini berasal dari pandangan kehidupan keduanya yang kontras. Pandangan kehidupan Islam berpijak pada nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran yang datangnya dari ilahi. Sedangkan Barat berpijak pada rasio dan mengabaikan wahyu. Pandangan hidup Barat juga dipenuhi oleh tragedi-tragedi seperti tragedi Inkuisisi Gereja, Revolusi Industri, Revolusi Prancis, fasisme dan Perang Dunia, yang menyebabkan mereka mempunyai corak pemikiran yang menekankan pada rasio dan humanisme atau pemikiran yang berpijak pada kepentingan manusia. Baiklah, cukup sekian dari materi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.